bergerak, ya ini juga persoalan tersendiri. Makanya kita tidak boleh, tidak usah menekan anak-anak didik kita dengan sesuatu yang justru menambah beratnya kehidupan mereka. Yang berikutnya, saya melihat ada sesuatu yang perlu dibangun koordinasinya, pengurus terutama dan para wali murid. Saya berharap karena ada kondisi di mana banyak sekolah dan madrasah kita yang membutuhkan bahkan kontribusi masyarakat berupa pembiayaan. Kita tahu itu di luar yang memang terbiayai oleh BOS. Ada mekanisme support pendanaan dari wali murid. Tentu ini butuh pendekatan agar jangan sampai wali murid memiliki pemahaman bahwa ketika pembelajaran daring ya nggak butuh operasional. Ini yang harus dikuatkan koordinasinya kepada para pengurus, kepada BP3MNU, komite untuk bersinergi agar statement-statement dan sikap-sikap masyarakat yang saya dengar ada yang mengajukan nggak usah bayar dan seterusnya. Ini saya kira bagi sekolah-sekolah yang sudah ada keputusan untuk melakukan itu, tolong dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak sekolah yang butuh support itu, yang kalau tidak ada support dari kontribusi masyarakat, wali murid ini, kelihatannya ada persoalan dalam hal layanan pendidikan. Maka saya melihat ini sisi yang harus disentuh. Perlu ada rapat koordinasi dengan pengurus, dengan perwakilan wali murid untuk memahamkan ini. Karena sekolah-sekolah swasta itu butuh operasional, butuh honor guru dan seterusnya. Ada persoalan yang ini menjadi tantangan kita bersama. Saya komunikasi dengan beberapa pengelola pendidikan, termasuk dengan Ormas sebelah juga saya koordinasi. Mereka juga punya pemikiran yang sama bahwa kondisi COVID ini tidak kemudian mengurangi dan merubah aturan yang sudah disepakati terkait dengan pendanaan. Maka ketika ada orang yang bertanya kepada saya tentang itu, ya saya jawab, mohon untuk dipahami bahwa pendidikan kita butuh support, butuh dukungan dana yang tidak selalu, ya tidak semua lembaga hanya mencukupkan dari BOS, meskipun sumber pendanaan utama kita adalah dari BOS. Yang berikutnya adalah terkait dengan PPDB. Ada beberapa tipologi kalau saya pahami. Satu, ada tipologi sekolah madrasah yang support input siswanya hanya dari lingkungan sekitar. Yang ini direkrut atau tidak, otomatis orang-orang sekitar akan masuk ke situ. Ini kebanyakan pada madrasah MI yang ada di desa yang sekolahnya berjauhan dengan sekolah lain. Ini biasanya tanpa mekanisme khusus pun anak-anak usia SD akan datang ke situ. Yang kedua, ada sekolah yang peserta didiknya sudah campur dari berbagai daerah. Yang ini butuh strategi, butuh kiat. Bagaimana merekrut mereka. Tipe yang ketiga adalah bahkan ada sekolah yang muridnya dari luar sekitar sekolah semuanya. Ini terutama sekolah-sekolah yang ada di kota. Sekolah-sekolah ma'arif yang ada di kota, beberapanya saya lihat murid-muridnya kebanyakan tidak dari sekitar sekolah itu. Ini juga butuh strategi yang khusus, siapkan pendaftaran daring, dan saya lihat kalau saya kontrol, saya cek sudah melakukan itu sejak beberapa bulan yang lalu. PPDB online, ada yang menggunakan Google Form, ada yang bahkan ada yang menggunakan websitenya, macam-macam. Saya melihat itu, dan saya mendapat informasi ya banyak yang sudah mendapatkan pendaftar cukup banyak. Karena memang kita harus optimis bahwa semua masyarakat itu butuh sekolah gitu kan, butuh anaknya melanjutkan, sehingga tinggal pinter-pinternya kita, kreatif-kreatifnya kita untuk menyiapkan itu semuanya. Terakhir saya sampaikan bahwa untuk tahun ajaran baru
mohon kepada para kepala mulai sekarang sudah mulai di plan tentang pembagian tugas, tentang program 1 tahun ajaran ke depan, dikomunikasikan dengan pengurus, dengan komite, agar program yang dirancang itu akuntabel, transparan, dan bisa diakses oleh masyarakat, khususnya para wali murid. Kita hidup di era keterbukaan, kita hidup di era partisipasi masyarakat, kita hidup di era kontrol masyarakat yang begitu kuat, maka mau tidak mau kita harus merubah mindset kita, paradigma kita dalam mengelola lembaga. Tidak bisa kita melakukan pengelolaan lembaga secara tertutup, tidak transparan, tidak akuntabel, sekaligus tidak bisa kita urus madrasah kita tanpa peran serta partisipasi dari publik, dari masyarakat. Kuatkan kerjasama, kuatkan koordinasi. Sebagaimana kalau kita pahami, paradigma pendidikan abad 21 itu kan ada forces ya, ada critical thinking, ada communication, ya, ada creativity, ada kolaboratif. Ini yang kolaboratif ini. Saya berharap Ma'arif nggak akan bisa hidup tanpa kolaborasi, tanpa kemitraan, tanpa jaringan. Makanya saya berharap dan saya melihat lembaga-lembaga Ma'arif yang eksis dengan baik adalah lembaga-lembaga yang memiliki jaringan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak. Maka di tengah pandemi ini kolaborasi ini menjadi suatu keniscayaan. Bahkan kalau saya lihat ada salah satu produk dari COVID ini adalah muncul kesadaran baru untuk orang hidup saling berbagi, saling berkontribusi, ada kekuatan untuk saling saling menguatkan di antara kita. Monggo para guru, meskipun banyak beraktivitas di rumah, jangan hentikan kreativitas Anda. Menulis, menyiapkan materi ajar, saya kira lebih leluasa waktunya karena tidak harus terpaku oleh waktu di sekolah, cukup di rumah dengan beraktivitas yang menguatkan Anda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kami di PJ Ma'arif sedang mempelajari berbagai kemungkinan terkait dengan protokol kesehatan. Pada waktunya nanti insya Allah mudah-mudahan sebelum Juli bisa kita terbitkan protokol kesehatan ketika misalnya kegiatan belajar mengajar sudah mulai beroperasi. Sekaligus jika kemudian pembelajaran berlanjut dari rumah, kita pun akan siapkan pola dan tahapannya sehingga teman-teman bisa mengacu kepada apa yang kita rumuskan. Tentu kami akan koordinasi, akan mencari rujukan sumber-sumber yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan untuk dijadikan rujukan bersama. Jangan kehilangan optimisme. Kita harus semangat optimis bahwa sekolah madrasah kita tetap akan maju, tetap akan eksis. Jangan khawatir. Ini kondisi ini dialami oleh semua umat manusia di dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Ma'arif. Semua komponen, semua lembaga, semua komunitas menghadapi hal yang sama. Ada persoalan, ada sesuatu yang tidak terencana jauh-jauh hari karena COVID tidak ada yang tahu akan terjadi. Tidak ada yang merancang. Negara besar sekelas Amerika saja mengalami resesi ekonomi, mengalami dampak sosial luar biasa, mengalami krisis yang cukup berat juga seperti yang terjadi pada negara lain. Eropa juga demikian. Negara-negara maju pun mengalami krisis dan kegoncangan karena semuanya tidak melakukan perubahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf lahir batin. Ayo bergandengan tangan untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di lembaga Ma'arif kita tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan zahir batin, memberikan maunah kepada kita, pertolongan kepada kita, dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan rezeki kita, diberikan keberkahan pada kita semuanya, kita diberikan anak putra-putri yang soleh dan solehah dan bisa berkontribusi melahirkan generasi Nahdlatul Ulama yang soleh dan soleh.
jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Nanti kalau ada yang ingin menyampaikan, kalau masih ada waktu, monggo bisa berbagi sharing di sini atau ada dialog jika memungkinkan. Kami insya Allah siap sampai maksimal jam 11. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Fauzi yang telah menyampaikan banyak hal terkait dengan pembelajaran di pendidikan ma'arif. Ada 3 poin yang saya rangkum. Yang pertama, kita wajib melakukan penguatan di proses pembelajaran. Monggo situasi ini bisa panjenengan antisipasi dengan berbagai mode kegiatan pembelajaran yang mungkin selama ini sudah dilakukan panjenengan, mungkin bisa dikuatkan. Yang kedua, penguatan tentang pemahaman kepada masyarakat, terutama murid terkait pembiayaan. Ini juga harus diupayakan sebaik-baiknya karena bagaimanapun pembiayaan pasti dibutuhkan oleh kita, lembaga kita, madrasah kita, sekolah kita, sehingga nanti bisa memaksimalkan layanan kita pada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu penguatan terhadap PPDB. Ini alhamdulillah dari hasil laporan sudah banyak yang mendapatkan siswa sesuai dengan harapannya, ya, banyak yang sudah sesuai dengan targetnya. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berjalan baik dan mendapatkan siswa yang baik pula. Dan ada satu hal yang mungkin selama ini kita memahami adanya social distancing, ya. Kita ada jarak dan satu sama lain secara fisik untuk tidak tersakitnya corona. Tapi yang lebih penting adalah spiritual distancing. Nah, apa sih spiritual distancing ini? Adalah bagaimana corona ini membawa kita untuk satu menjaga jarak dengan hasrat keduniawaan, dan yang kedua hasrat ke libidinal. Nah, ini tulisan yang bagus mungkin yang bisa dibaca panjenengan dari literatur. Selanjutnya Bapak dan Ibu tadi telah disiapkan oleh Pak Fauzi, mau ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin barangkali ada satu yang mewakili untuk ikrar kepala madrasah. Tadi saya lihat sudah banyak kepala madrasah yang aktif ini. Halo Pak Haji Masino ini sudah ditunjuk. Ya Bu Yaya, wah. Ya, tunjuk saja salah satu tunjuk saja. Terima kasih. Pak Haji Masino ini sudah siap ini kayaknya kok. Pak Haji Masino. Halo. Ya, silakan Pak Haji Masino untuk bisa menyampaikan sesuatu atau mewakili kepala madrasah terkait ikrar silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih. Mohon maaf ini tadi terkendala ini sinyal dan juga ini ada error di mikrofon sehingga tidak bisa aktif. Yang pertama untuk mewakili dari segenap keluarga besar Ma'arif di Lembaga Pendidikan Ma'arif. Tadi sudah disampaikan untuk ikrar silaturahminya. Saya ulangi kembali bahwa kami mewakili masih dalam suasana Idul Fitri ini, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali kami di jajaran lembaga pendidikan selama 1 tahun kemarin kami kurang proaktif, kami kurang aktif di dalam mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh PC Ma'arif NU. Sekali lagi kami mohon dimaafkan kedinasan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini kami semuanya walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, semoga kita semua tetap diberi kesehatan, sehat walafiat, tetap semangat untuk melaksanakan tugas berjuang di Lembaga Pendidikan Ma'arif. Kira itu yang perlu saya sampaikan, dan kami akan berikan pertanyaan tadi terkait dengan kendala kami di madrasah kami.
Karena setelah kami identifikasi di madrasah kami itu yang memiliki HP itu hanya ya kurang dari 42% ini dari beberapa yang memiliki HP, sehingga kami memang kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, barangkali ada solusi yang terbaik, kiat-kiat yang terbaik, sehingga proses pembelajaran di madrasah yang terpencil dengan memiliki keterbatasan sarpras ini bisa tetap berjalan. Dan selama ini kami memang strategi yang kami lakukan itu kami mengadakan pemetaan dari beberapa kelompok siswa yang ada. Kami memberikan tugas-tugas seperti itu. Dan nanti kalau sudah selesai untuk bisa mengantar ataupun kalau memang kesulitan guru yang menjemput bola ke sekolah pertama oleh wali murid yang ada di sekitar kelompok itu. Nah, ini barangkali ada kiat-kiat tertentu sehingga kami jalan dengan keterbatasan sarana komunikasi, dan memang kami internet di sekolah kami juga sinyalnya itu tidak kendala yang kami hadapi. Mohon pencerahannya sehingga kami tetap bisa melaksanakan pembelajaran secara luring seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Ani Gosari. Demikian yang mohon maaf bila kami dalam penyampaian banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Masino. Monggo untuk saja Pak Dr. Fosi mungkin bisa berikan tanggapan. Terima kasih Pak Masino. Halo, bisa ditangkap suara saya? Ya, bisa. Oke. Pak Masino, terima kasih. Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung sekilas, bahwa pembelajaran daring yang memanfaatkan teknologi atau smartphone ini di wilayah kita saya kira tidak bisa 100% berjalan. Karena apa? Banyak hal tadi saya sampaikan. Ada yang tidak punya HP, ada yang punya HP tetapi bukan Android. Ada Android tetapi nggak punya paketan, kan itu kan? Ini yang memang menjadi problem. Makanya saya kira pemetaan yang dilakukan Pak Masino itu sudah bagus, luar biasa. Ya ini nanti akan kita rumuskan untuk tahun ajaran ke depan untuk mengantisipasi kemungkinan masih pembelajaran jarak jauh. Maka nanti kita polanya ada pola yang kalau daring begini, kalau yang tidak bisa daring harus jemput bola tadi, nanti ada protap yang bisa dilakukan dengan memenuhi standar kesehatan. Sehingga tadi yang misalnya ada yang ngantar ke sekolah gitu kan, ini sudah bagus saya kira, hanya perlu diantisipasi ketika kemudian mengantar ke sekolahannya berhubungan atau terjadi kerumunan, ini nanti mungkin yang perlu diatur, dibuat schedule waktu gitu kan, jam dari awal Anda hari ini ngumpulkan jam sekian-sekian, anak ini jam sekian-sekian, ini mungkin perlu disiapkan termasuk tentang alat cucinya dan untuk mencuci tangan ya, termasuk masker dan seterusnya, itu harus bunyi dalam alur itu. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita bisa merumuskan alur protap atau protokol yang seperti itu. Tapi memang saya harus sampaikan, tidak boleh ketika tidak ada HP terus tidak ada interaksi gitu ya. Jadi meskipun tidak bisa intens, paling tidak guru menyiapkan materi, guru bisa membagikan bahan ajar, diberikan alur pelaksanaan kegiatan di rumah. Misalnya tema ini Anda harus menyelesaikan dalam waktu sekian hari, alur langkah-langkahnya begini, terus nanti setelah Anda
selesai dalam waktu yang ditentukan, Anda melakukan progress report atau laporan perkembangan belajar kepada guru, baik melalui langsung dikirim ke sekolah atau tadi itu guru menjemput bola ke rumah-rumah jikalau memang secara geografis memungkinkan. Dan ini pernah itu saya lihat di TV itu ada guru di daerah Indonesia Timur kalau nggak salah, itu keliling itu bahkan. Keliling dia setiap hari itu keliling ke rumah-rumah siswa untuk menemui satu persatu anak untuk diberikan edukasi. Tapi kalau itu mungkin diterapkan di kita kan tidak selalu mudah, tidak semuanya mungkin lega gitu kan, waktu dan kesiapannya karena butuh transportasi, butuh kesiapan fisik dan seterusnya. Ini memang prinsip kita adalah harus ada solusi di tengah-tengah persoalan yang 50% atau 42% yang punya HP. Nah yang 68 atau 58% ini kan harus dilayani. Tapi tentu target standarnya yang harus dipertimbangkan. Standar tetap, target tetap, tetapi strateginya yang harus kita rumuskan, kita lakukan agar peserta didik kita tidak kehilangan momen untuk menguasai materi dan terbentuk sikapnya. Saya kira itu sudah menarik yang dilakukan Pak Masino. Tapi perlu dievaluasi Pak Masino, harus ada monef. Semua kegiatan pembelajaran ini harus ada monef, dimonitoring efektivitasnya, dimonitoring pelaksanaannya, nanti dievaluasi ternyata nggak efektif, ada kelemahan di aspek ini, ada kelemahan di aspek yang ini, sehingga nanti ke depan disempurnakan. Saya secara pribadi masih berpikiran tahun ajaran depan itu betul-betul harus disiapkan ini. Yang terjadi KBM belum bisa terlaksana di sekolah, harus disiapkan betul ini. Karena kalau ini tidak kita siapkan, anak kita kan kehilangan momen belajar itu bisa 1 tahun ini, bisa 1 tahun, 2 semester genap dan semester gasal. Mudah-mudahan ini kekhawatiran yang mudah-mudahan tidak terjadi, gitu ya. Karena kita berdoa mudah-mudahan Allah segera memberikan yang terbaik, dan segera mengangkat COVID dari kita. Begitu. Saya kira itu. Kepada Pak Dokter dan Pak Masino, saya kira cukup nih untuk acara ini. So, untuk selanjutnya doa penutup ini kayaknya Pak Robani sudah bisa aktif. Pak Robani. Pak Tolha siap. Oh okay. Pak Tolha silakan untuk menutup doa ya Pak Tolha, dan alhamdulillah saya laporkan untuk yang menggabung join ini hampir sampai 236 yang maksimal tadi alhamdulillah ini ya. Dan selanjutnya pada Pak untuk memberikan doa penutup, kepadanya kami persilahkan. Monggo Pak Tolha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وترفعنا بها عند آمين وتبلغنا من بركة الحياة وبعد الموت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر آمين آمين
Amin. Amin. Allahumma ja'al aulad dan wa Amin. Allahumma ja'alhum fahman nabiyina wa khubral mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma Amin. azil wal kasal wal Amin. 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 Terima kasih pada Kiai Tolha yang telah terima kasih pada Pak Kiai Tolha yang termimpin doa. Dan yang terakhir sebelum kami tutup, alhamdulillah ada semuanya, terima kasih. Ada yang nonton bareng ya, di Expo bareng-bareng. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya saya mohonkan untuk penutup Pak Musmu Alim mungkin bisa memberikan semacam penyampaian closing ceremony, Mas Mus selaku admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulu amin wa antum bi khairin. Pak Mujib, Pak Fauzi, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon maaf apabila saya banyak keliru dalam memandu acara ini. Yang jelas banyak kekeliruan ya secara teknis, banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada background suara yang tidak bisa tercover, itu memang tidak bisa tercover memang karena Pak Mujib ada yang bermain atau apa, maksudnya anak-anak atau siapapun lah gitu. Pak Rohman ya, dan bukan saya. Misalnya gitu, itu kan tidak alamiah, tidak bisa saya cegah. Dan saya sudah meremove berapa mungkin puluhan orang dari, mohon maaf sekali lagi. Saya sudah meremove beberapa orang, banyak orang tadi lah. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, bukan berarti saya menolak untuk masuk, tapi ribut gitu. Mohon maaf sekali lagi. Waalaikumsalam begitu Pak. Wahul muwaffiq yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dimaksimalkan kembali ya. Syarat-syarat semacam ini perlu di Ma'arif untuk berbagi informasi atau mungkin hidup ada dan bisa butuh budek dapur itu. Mari kita berkata alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Seneknya niki ditunggu.